Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dosa adalah suatu keniscayaan. Setiap orang tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Lahir, batin, sadar, tidak sadar, kecil, besar, semua pasti pernah melakukannya. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap bani Adam itu menjalankan, pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang melakukan satu dosa, besarkah dosanya? Yakin, maghfirah Allah, ampunan Allah lebih luas dari segala-galanya. Dan taubat ini akan indah sekali, bahkan lebih indah sekali apabila dikerjakan, dilakukan ketika kita masih muda. Sebagaimana sebagian hukama menjelaskan, ada 4 hal yang indah, yang bagus, tapi akan lebih indah, akan lebih bagus apabila dikerjakan oleh keempat orang. Yang pertama, perasaan malu akan indah, akan bagus bagi laki-laki, tapi lebih indah apabila dilakukan oleh perempuan. Yang kedua, adil, indah, bagus bagi siapa saja, tapi akan lebih indah, lebih bagus kalau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Maka kita pun harus melihat dan mencontoh pemimpin yang paling sempurna, pemimpin kita yang paling hebat dalam segala-galanya, tidak ada tandingannya satupun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin apabila adil, maka akan lebih indah. Yang ketiga, taubat yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang yang sudah tua, bagus, indah. Tapi lebih indah apabila dikerjakan oleh orang yang masih muda. Yang keempat, yang terakhir, dermawan, indah, bagus bagi siapa saja, bagi orang yang kaya. Tapi lebih indah dermawan ini dilakukan, dikerjakan oleh orang fakir miskin. Jadi taubat ini akan sempurna, akan indah sekali ketika dikerjakan dalam umur kita sehat, masih muda. Disitulah waktu taubat kita. Kecil besarkah taubat itu? Tergantung kita, bagaimana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita yang dulu, kesalahan kita yang dulu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku yang dulu. Sadar atau tidak sadar ya Allah, aku mohon kepadamu, kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita,
yang pernah kita buat dulu. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita niat, kita yakin, kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dihadapkan di dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan satu persatu, waktu demi waktu, dikejar, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Kita minta kepada Allah dalam keadaan tidak ada dosa satupun, bersih semuanya, karena sudah diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting juga tobat kita ini agar sempurna, tobat kita ini agar jujur, harus ada indikatornya. Di antaranya adalah hati kita menjadi lembut. Seperti dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di antara ciri taubat yang jujur, yang betul, hatinya menjadi lembut. Kemudian dia banyak menangis atas kesalahan-kesalahannya, dan dia tinggalkan dosa-dosa maksiat yang dia lakukan, dan dia berniat tidak akan mengerjakannya lagi seumur hidup dia. Dan ditambah, agar tobat kita sempurna, maka kita pun harus menjauhi tempat yang dulu kita banyak bermaksiat. Hijrah kita. Kalau perlu kita uzlah, hanya khusus ibadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tobat kita ini di bulan yang suci ini, Allah taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita dan menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.